morning, everyone. Morning. Morning, everyone. My name is Ashley from Pre-University 1. And I'm Debbie from Secondary 4, and we will be your MC for the day. For the comfort of others, please turn off your video and microphone while the event is running. Both video and microphone are allowed during the question and answer session. If you have any questions, please write them down in the chat box, or you may ask directly by turning on your microphone. To all participants, we hope you can cooperate with us by wearing your most proper attires. A group picture will be taken at the end of the session, so we ask everyone to turn on your camera. To make our event even more special, we encourage everyone to keep the situation conducive. First of all, we would like to thank Mrs. Luciana as the head of the school board, Halo. Dengar ya suara? Mrs. Santi Jayadi, Mrs. Santi Jayadi as the treasurer of the school board, Mrs. Fanny Tan as the secretary of the school board, Mrs. Fanny Tan as the head of as the secretary of the school board, Mr. Frankie as the school deputy, Morning. Mrs. Sylvia Ian as the preschool and kindergarten school principal, Morning, everyone. Mrs. Rika Susanto as the primary school principal, Morning, selamat pagi semua. Mr. Nico Ardian as the secondary and pre-university principal, Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Miss Monica as the human resources of the school, Selamat pagi. and all the other teachers for being here with us today. Mrs. Luciana, we welcome you to start off with a warm greeting. Halo, selamat pagi semuanya. Semangat. Saya mewakili yayasan. Berterima kasih kepada Bu Melikyong yang udah meluangkan waktu dan mau sharing knowledge ke kita semua. Terus pada para pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Pendidikan Meta, selamat pagi, selamat datang. Tim Meta School yang hebat, terima kasih.
juga Meta School Parent Association yang selalu dan PCC yang selalu mendukung Meta School dan para orang tua lainnya dan murid-murid yang tercinta. Semoga acara kali ini sangat bermanfaat buat kita untuk upgrade knowledge kita ya. Dan untuk para calon orang tua yang join acara open house ini, tolong dengan sangat itu nanti visi misi disimak baik-baik, karena memilih sekolah itu sangat penting, harus sesuai dengan visi misi para orang tua juga. Jadi nggak asal-asal gedungnya bagus dimasukkan, tapi ternyata di dalamnya nggak sama dengan pemikirannya orang tua. Nah itu nanti akan jadi repot. Jadi acara kali ini sangat penting supaya para calon orang tua tahu Meta School ini apa sih, gimana sih gitu ya. Oke, baik, saya nggak panjang-panjang, saya kembalikan waktunya ke MC. Terima kasih. Thank you, Mrs. Luciana, and thank you to all the guests who have taken the time to join our open house today. And lastly, thank you to Meta staffs who have helped prepare this meeting. We welcome you to Meta School's virtual open house of 2021. Today, our programs will start off with a parenting talk show with Mrs. Melly Kyung and Mr. Frankie as the moderator. Good morning, Mrs. Melly Kyung and Mr. Frankie. We're glad to have you here, and we welcome you to start. Oke, thank you Ashley. Thank you. Ya, selamat pagi semua. Selamat tadi Memsha juga bilang semangat gitu ya. Itu adalah kata kunci yang bisa membuat kita pagi ini di Surabaya, Bu Meli, agak sejuk Bu Meli. Jadi saya juga bangunnya agak siangan ini Bu Meli. Karena habis hujan keras ya, terus juga sejuk ya. Dan mungkin teman-teman yang di Surabaya, orang tua juga mengalami itu. Maka supaya kita walaupun sejuk tetap berkreasi, kita pakai semangatnya tadi Memsha. Semangat semua ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Meli yang sudah hadir tepat waktu. Kemarin juga kita sudah geladi dan saya booking Bu Meli ini jauh-jauh hari sebelumnya karena beliau sangat padat sekali kegiatannya dan harus booking 1 tahun sebelumnya. Saya 1 tahun yang lalu 2020 ya Bu ya. Ngelobi Ibu untuk hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu Meli Kyong. Tapi sebelum saya panjang kayak lebar, pagi ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir pada hari ini, kita akan bicara sesuatu yang sangat penting dalam parenting atau pendampingan anak dari orang tua. Tetapi parenting kali ini parenting yang tidak biasa, karena tema parenting ini menurut saya googling juga di internet, itu tidak banyak orang Indonesia atau narasumber yang membicarakan parenting tema yang pada hari ini, yaitu mindful parenting. Kenapa? Karena ternyata mungkin saya juga belum tahu pasti, mungkin Ibu Melly Kyong satu-satunya penggerak, penggagas juga pemakasa kegiatan mindful parenting. Tapi sebelum banyak kita bicara mindful parenting, mari kita pastikan dulu, Bapak Ibu, saya harus pastikan dulu karena ini kita online ya Bu ya. Kita sangat tergantung sekali sama sinyal gitu ya Bu ya. Jadi nanti kalau sinyalnya agak pedot-pedot pelan-pelan ya dimaklumi ya, sabar ya, karena kita tidak bisa berharap lebih. Tapi sebelumnya suara saya terdengar jelas Bu Meli ya? Jelas sekali. Wajah saya juga terlihat jelas ya Bu. Iya betul, semua guru-guru, kepala sekolah, semua mukanya bagus sekali. Oke, makasih Bu Meli. Baik, sebelum kita mulai untuk membacakan atau mendengarkan profil dari Bu Melly Kyong, saya juga mau menyapa kepada yayasan yang hadir hari ini. Terima kasih. Kemudian juga Ketua MSPA, kita ada komite sekolah Bu, namanya Meta School Parent Association. Kepada Ketua MSPA Primary, Secondary, dan juga Kindergarten, selamat datang.
Kemudian kita juga ada PCC Bu, PCC itu Parent Class Coordinator. Jadi kita seperti Bu Meli kemarin pesan harus kompak ya. Nah supaya kompak kita buat organisasi orang tua. Salah satunya PCC itu ketua kelasnya orang tua sama datang juga. Kemudian juga ada perwakilan orang tua serta orang tua siswa yang orang tua calon siswa kami ucapkan selamat datang. Dan yang tidak kalah penting, ujung tombak sekolah kita, para guru yang luar biasa. Sudah mandi tentunya ya, sudah sarapan, sudah happy ya. Dan kita hari ini OHA atau Open House kedua ini kita libatkan banyak siswa. Maka ada Devi tadi, ada Ashley, ada yang lain-lainnya nanti hadir di sekolah ini atau di Zoom ini ya. Baik, operator siapkan video profil untuk Ibu Meli Kyong supaya kita lebih tahu siapa orang ini ya. Baik, silakan. Jadi itu video singkat beliau yang jelas narasumber satu ini sudah melalang buana ya Bu ya. Semua orang tua Indonesia Barat, Indonesia Timur ya, hampir semua dikunjungi beliau sebagai semangat beliau sebagai moto beliau itu sebuah lilin ya yang bisa mampu menyalakan ribuan lilin lainnya ya. Hanya satu lilin itu ternyata saya ingat Bu Meli waktu saya zaman sekolah, zaman waktu kecil karena saya angkatan lahir 80-an masih sering mati lampu ya Bu ya. Kalau malam itu ternyata kita pelihara lilin ya Bu ya. Dan lilin itu penting sekali kalau pas gelap, luar biasa. Satu lilin aja sudah sangat membantu saya untuk bisa menelan makanan waktu itu. Ya, oke, kita akan lihat profil singkat dari berupa picture. Silakan operator di-share profil singkat yang tadi videonya. Sekarang profil singkatnya akan saya bacakan. Ya, ini saya harus pakai kacamata. Ini sudah angkatan 40 juga, Bu. Sudah plus mata saya. Sudah kebaca saya. Oke, Ibu Meli Kyong itu dikenal panggilan nama panjangnya Ibu Meli Amaya Kyong. Praktisi mindful parenting, seorang ibu rumah tangga biasa, ibu rumah tangga biasa beliau, bukan yang super gitu ya. Terus menulis banyak buku parenting. Tadi kita lihat buku parentingnya sangat banyak. Tadi saya juga mengutip ada judul, mungkin ada satu, bagaimana komunikasi dengan mertua lebih baik ya, karena banyak kejadian ribut sama mertua gitu ya Bu ya. Kemudian ada menginspirasi ribuan orang tua, kemudian menyiapkan generasi Indonesia lebih baik ya. Wah, luar biasa karena Bu Meli juga bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian arti sukses buat beliau itu bukan hanya dari sisi akademik dan materi semata, namun pembekalan bagaimana menjadi manusia itu menjadi tujuan pendidikan keluarga, pembekalan sebagai manusia. Nah, ini kata-kata yang menarik kita perlu tanyain nanti. Kemudian dukungan, dukungan saya tulis itu suami ya, suami itu luar biasa mendukung Bapak Tatan Wijaya, betul ya Bu ya. Kemudian penghargaan, beliau adalah dapat penghargaan wanita inspirasi dari Tupperware Chicken Award dan karya buku perdananya itu judulnya Siapa Bilang Ibu Bekerja Tidak Bisa Didik Anak. Wow, dengan baik ya, siapa bilang? Yang bilang siapa? Ayo. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan MURI serta menjadi bukunya itu menjadi koleksi US Library. Semakin memperkuat beliau untuk mengembangkan sayap. Wah, beliau akan terbang nih. Sudah terbang ke Surabaya sekarang ya lewat Zoom. Mitra kerja beliau Kemendikbud, PMK, Kemensos,
BKKBN, kemudian Pemda DKI, FKPPI, kemudian Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri, Sekolah Swasta dan Negeri, HI Family, dan HI Indo TV ya. Luar biasa, dan ini moto beliau tadi saya ungkapkan, menjadi sebatang lilin yang mampu menyalakan 1000 batang lilin lainnya. Oke, dan kita sekarang menjadi lilin-lilin berikutnya yang akan dinyalakan oleh Ibu Meli. Nah, Ibu Meli itu adalah beliau, luar biasa sekali. Kita boleh beri tepuk tangan lewat simbol boleh atau langsung ya. Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Yes, terima kasih Bu Meli, luar biasa. Terus semangat tuh ya, dengan semangat dari kami ingin Ibu terus semangat, tetap jaga kesehatan, terus menyebarkan virus-virus kebaikan buat warga Indonesia. Nah, tadi Ibu Meli juga pagi ini memesan kepada kami untuk memutarkan sebuah video dulu ya Bu ya, sebelum kita mulai talk show kita. Ada sebuah video menarik, biasanya kita dengar Poor Dad, Rich Dad ya, sekarang Rich Father. Ya, Rich Father silakan diputarkan oleh operator kita hari ini luar biasa, Mr. Arif. Monggo Mr. Arif.现在几点了？对不起老板，赶紧塞车啊！自己公司倒了。什么？这样怎么干？怎么办？怎么办？都是你的，都是你的，还有你啊！你拿字典去查一下，你就会做了。OK？ 要穿衣服哈，走到这里去啊。哭什么？自己在找自己站起来呢。站起来，你要迟到了。老板早。走。只有这公司倒了。啊！现在怎么办？怎么办？相信我，我们一定可以度过这个难关的。自己在找自己站起来呢。Baik sekali, wow, video ini mengingatkan kita kepada sebuah pilihan. Oke. Ibu mau cerita apa tentang video ini, maksudnya diputarkan? Silakan Bu Meli. Oke, kedengaran semua ya. Ya. Selamat pagi Bu Sian, akhirnya kita ketemu juga. Sebenarnya saya ngobrol sama Bu Sian udah lama sekali gitu ya, dan sekarang kita berjodoh ketemu hari ini.
Selamat pagi buat Pak Frankie yang sangat kekeh sekali ya minta waktu saya ya. Dan saya mohon maaf, bukan saya nggak mau, tapi betul-betul memang sekarang harus berbaginya luar biasa waktu ini ya. Dan terima kasih buat semua kepala sekolah, guru-guru dan panitia yang sangat luar biasa sekali. Tadi saya lihat profilnya anak-anak ya, rasanya saya nangis gitu ya. Betapa ini penting, ini sangat penting sekali, gitu, sangat penting sekali. Jadi tugas sekolah, tugas orang tua itu harus sinkron sekarang ini, ya. Dan di awal tahun ini saya mengucapkan terima kasih banyak kalau Meta School udah mau menjadi lilin-lilin lainnya. Saya ini kadang-kadang cukup terpancing emosionalnya tadi ya. Saya bangga sekali gitu dengan anak-anak muda yang sudah dipersiapkan untuk melihat betul-betul jauh untuk ke depan. Karena the next-nya itu ya yang sumber daya manusia itu sangat concern banget terhadap 3P ini ya. 3P. P pertama itu adalah bagaimana membangun people-nya ya, membangun people-nya. Terus people seperti apa sih? Ya itu manusia-manusia yang berkarakter, manusia-manusia yang bisa berempati, manusia-manusia yang punya percaya diri, yang punya welas asih, ya. Itu P pertamanya. P yang kedua itu adalah planet. Bagaimana membangun generasi yang akan datang untuk menyelamatkan bumi. Karena bumi ini sekarang kenapa begitu banyak bencana, itu bukan kesalahan dari seorang pemimpin kita, tapi kesalahan dari kita semua yang tidak memperhatikan bumi kita. Jadi generasi ke depan itu harus yang tahu tentang planet, bagaimana menyelamatkan planet. Dan P yang ketiga itu adalah bagaimana membangun manusia yang mengerti untuk cari profit, bagaimana dia bisa membangun bisnisnya, bagaimana dia bisa mencari uang dengan mindful tentunya. Jadi bukan lagi saling menyakiti ya, saling stokok menyogok, itu tidak, tapi dengan karakter yang baik, dengan people yang baik, yang memperhatikan bahwa bisnis yang kita kerjakan itu adalah bisnis yang mindful, yang peduli terhadap planet, peduli terhadap manusia ya. Jadi 3P ini kalau betul-betul dikonsentrasikan ya antara sekolah dan orang tua, saya yakin sekali bahwa Indonesia betul-betul akan mendapatkan bonus demografi. Bapak dan Ibu, saya ingin mengulang kembali bahwa banyak sekali orang tua yang belum mengerti, bahkan banyak sekolah yang belum mengerti apa sih itu bonus demografi. Ya, mungkin Pak Frankie dan ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini ada yang tahu apa itu bonus demografi? Jumlah pemuda yang begitu besar, begitu Bu? Ya, masih separoh, masih sedikit ya, gitu ya. Jadi, nah ini kira-kira seperti ini. Kalau kita punya satu tujuan, ya, kalau tujuan kita tidak jelas, jadi kita akan ngambang, kita mau menuju kemana nih, gitu. Nah, kira-kiranya seperti itu, ya. Nah, bonus demografi ini adalah hadiah nih buat negara kita, ya. Negara kita, dan itu terjadi hanya satu kali seumur hidup sebuah negara. Nah, kebayang ya. Jadi Indonesia dapat bonus demografi mulai tahun 2020 sampai 2035 ya. 35 bahkan sampai 35-45 ya. Tapi yang peaknya itu di 2020 sampai 2035. Nah, masyarakat Indonesia yang usia produktif ya, usia produktif itu ada 70%. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu bisa menilai sendiri kalau anaknya Bapak dan Ibu ya, ataupun anak murid-muridnya yang sekarang usianya misalnya 10 tahun, berarti 10 sampai 15 tahun yang akan datang, mereka ini adalah anak-anak yang akan mengisi kantong-kantong di seluruh dunia yang kekosongan anak-anak muda. Ini adalah challenge banget buat kita.
Ya. Nah, sementara di negara-negara lain di seluruh dunia itu kekurangan tenaga muda. Nah, kembali lagi, kalau kita tidak siap, kita tidak mengerti apa itu bonus demografi, apa yang akan kita siapkan. Tidak akan ada apa yang kita siapkan, kita nggak tahu arahnya. Tapi sekarang kalau Bapak dan Ibu sadar bahwa anak kita akan mengisi kantong-kantong itu, maka kita sekarang perlu menyiapkan mereka. Ya, nah sekarang kita bicara tentang borderline, sudah nggak ada lagi bicara tentang garis kita ada di mana. Bapak dan Ibu nggak usah pikirin lagi, saya cuman hanya sekolah kecil, saya cuman hanya orang tua yang biasa-biasa aja, saya cuman pegawai negeri, saya cuman buka toko. Mana mungkin anak saya ada di luar negeri? Tidak, Bapak dan Ibu, tidak. Indonesia ini dilihat oleh seluruh dunia. Sekarang kenapa begitu banyak sekali negara-negara yang datang ke Indonesia menawarkan beasiswa dan beasiswa? Karena mereka menginginkan anak-anak Indonesia yang baik itu mengisi negara-negaranya mereka nanti. Ya, jadi ini yang perlu kita sadari, Bapak dan Ibu. Tadi saya sebenarnya tidak begitu suka kalau saya dibilang hebat, tidak. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang kebetulan saya ini keluar bekerja dan saya tahu apa sih yang dihadapi oleh orang-orang ketika dia ada di lapangan. Apa yang terjadi pada anak-anak di luar sana dan mentalitas seperti apa sih yang dibutuhkan. Nah, tadi saya melihat Meta School, sekolah yang sangat luar biasa, memberikan anak melihat tentang gambaran yang nyata yang ada di lapangan, bahwa ada loh saudara kita yang menjadi pengemis. Nah, bukan pengemisnya yang diangkat, tetapi ajak anak untuk merundingkan why, kenapa sampai bisa seperti itu. Nah, ini yang kita perlu gali dari anak-anak. Bukan hanya bilang, nak kasihan ya, kasih sama dia, belas kasihan sama dia. No, bukan hanya itu. Tapi ajak anak itu untuk belajar berpikir why-nya menurut anak-anak itu seperti apa. Ya, jadi kita di situ bisa membangun empati anak dan cari solusinya, how to-nya. Jadi mereka tidak bisa hanya mikirkan diri sendiri. Ya, ini yang saya pikir sangat penting sekali ya Pak Frankie untuk kita lakukan bersama. Dan sekali lagi terima kasih kalau saya dilibatkan untuk masuk ke dalam part ya of Meta School untuk mengajak orang tua untuk saling bergandengan tangan dan kita saling peduli. Terima kasih Pak Frankie. Oke, ini prolonya luar biasa, menggigit langsung Bu ya. Jadi bonus demografi menjadi kata kunci di prolognya Ibu Mary ini, dan kita tentu juga akan menggunakan prolog ini untuk masuk ke dalam tema kita mindful parenting. Nah, jika bonus demografi ingin kita capai dan kaitannya dengan mindful parenting, gitu ya, boleh Ibu ceritakan sejarah bagaimana mindful parenting dimulai dan kenapa ini perlu digaungkan Ibu? Silakan. Ya, terima kasih Pak Frankie. Nah, saya ini beranjak dari pengalaman, sebenarnya dari pengalaman hidup. Nah, saya perkenalkan sedikit tentang masa lalu saya, masa kecil saya. Saya lahir di kota Singkawang, ya. Di kota Singkawang yang saya rasa Bapak dan Ibu pasti tidak asing lagi dengan kota Singkawang, ya. Kota Singkawang waktu zaman saya kecil itu terkenal sebagai kota yang cukup negatif, ya. Cukup negatif, mereka selalu bilang Amoy Singkawang. Kalau ngomong Amoy itu pasti sudah konotasinya negatif gitu. Nah, padahal tidak semua orang mengerti why. Kenapa? Karena kami betul-betul lahir, hidup di dalam sebuah kota yang di bawah garis kemiskinan. Nah, ketika sekarang banyak sekali orang yang selalu bilang, kenapa ya orang Tionghoa itu kaya-kaya? Kalau mau melihat orang Tionghoa yang miskin, datanglah ke Singkawang. Nah, waktu itu kami 87% itu adalah orang-orang Singkawang. Kalau saya mau cerita tentang
bagaimana sih kita bicara tentang pembauran ya, saya mau katakan pembauran yang terbaik di seluruh Indonesia itu ada di Singkawang. Kenapa pembauran itu bisa bagus? Karena kami hidup dalam suatu positioning yang sama gitu ya. Jadi antara orang kami sampai tidak tahu mana itu pribumi, mana itu non pribumi. Kalau datang ke kampung kami itu bisa melihat tukang becak dari orang Tionghoa, yang jadi petani itu orang Tionghoa ya. Jadi itu sama gitu. Nah akhirnya itu yang membangun sebuah kesadaran kami bahwa kami harus keluar dari kemiskinan itu. Nah, bagaimana kemiskinan itu bisa kita lawan? Hanya lewat proses pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu begitu penting sekali. Ya. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu. Nah, waktu saya kecil, apa yang terjadi? Ya. Nah, saya tidak bisa menyalahkan orang tua saya yang tanda kutip tidak mengerti tentang how to-nya. Ya, nah ketika papa saya meninggal, mama saya harus menghidupi kami, itu ada suatu proses yang tidak mudah. Ya, nah dari situ saya belajar tentang kenapa sih yang membuat kecerdasan emosional dari seorang ibu itu sangat rendah. Nah, karena banyak sekali faktor-faktor dari luar, stres, ya, jadi tidak siap. Jadi ini yang akhirnya saya menitik beratkan bahwa suatu hari ketika nanti saya menjadi seorang ibu, saya harus menjadi seorang ibu yang siap buat anak-anakku. Ya, nah untuk itulah Pak, jadi akhirnya saya bekerja Pak Frankie, dan kenapa saya sampai menuliskan satu buku, siapa bilang ibu bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik. Nah itu adalah salah satu, saya kadang-kadang dengar dari tetangga saya bilang, anak itu nakal, pasti ibunya bekerja sih gitu. Nah saya tidak mengambil itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi itu menjadi semangat saya untuk saya buktikan why, kenapa saya harus bekerja ya. Ketika saya bekerja, saya menitik beratkan bahwa tugas dan tanggung jawab anak itu ada di pundak saya, bukan di tempatnya orang lain gitu. Nah jadi disitulah akhirnya saya membangun banyak sekali kegiatan-kegiatan di rumah, proses-proses di rumah yang saya sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan ketika mereka turun di lapangan gitu. Jadi itu yang akhirnya saya mencoba memberanikan diri melewati proses yang saya sudah lewati gitu ya. Itu yang saya sharingkan. Jadi that's why saya menamakan diri saya adalah praktisi. Saya tidak mau menyebut diri saya pakar. Kalau pakar artinya saya sudah akan berhenti belajar. Hari ini saya juga mau belajar dari ibu-ibu yang punya pengalaman yang bisa sharingkan dengan saya. Oke. Jadi berangkat dari permasalahan kamu pertama ya Bu ya, kemudian pengalaman Ibu sebagai ibu rumah tangga yang bekerja, dan satu saya lihat itu ada itikat yang kuat sebagai orang tua, sebagai ibu ya, supaya anak ini dengan baik, karena pendidikan menurut Ibu itu menjadi akar solusi sebuah kemiskinan ya. Nah kalau begitu kita kaitkan dengan mindful ya Bu ya, mindful parenting. Apakah mindful parenting itu memulainya semua dari masa muncul dari dalam dirinya yang disadari, kemudian muncul namanya mindful parenting, atau bagaimana Bu? Iya, nah karena saya ini adalah praktisi, jadi saya mempraktekkan apapun yang saya rasa ini akan sekarang ini. Jadi saya berangkat dari sebuah problem sebenarnya ya. Jadi ada satu permasalahan, misalnya saya lihat nih kalau masa banyak banget orang bilang gini, anak-anak sekarang kok nggak sopan ya, gitu kan, orang selalu ngomong kayak gitu ya. Nah coba bayangkan kalau saya, Pak Frankie, dan semua orang tua yang di Mesta School itu cuma bertanya, kenapa ya anak sekarang tidak sopan? Kalau cuma bertanya kenapa, nah kira-kira 10 tahun lagi akan berubah? Tidak. Kalau kita cuma hanya tanya kenapa, maka tidak akan ada perubahan. Tapi waktu itu saya mikirkan, kalau semua orang ngerasa ini nggak baik, apa yang harus dilakukan gitu. Jadi saya ubah pertanyaan saya jadi bagaimana ya membuat anak-anak ini menjadi sopan. Nah ketika saya tanya why, jadi saya tanya how ya, saya tanya why, how ya. How berarti saya akan cari solusinya. Nah akhirnya saya cari solusi gimana ya buat anak-anak saya menjadi sopan gitu. Tumbuhlah kreativitas saya berkembang gitu ya.
kreativitas saya berkembang, dan saya lihat apapun yang ada di sekitar saya itu menjadi bahan buat saya mengajarin anak saya. Nah, saya lihat ada kaca pembesar, saya kasih ke anak saya kaca pembesar. Julian, tolong liatin ini semut, kamu coba amati semut. Apa yang kamu lihat? Jadi begitu dia lihat semut, dia ngomong, mama, semutnya itu seperti berciuman. Terus saya bilang, bukan, dia bukan berciuman, tapi dia saling bertegur sapa. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, semut itu apa, nak? Semut itu binatang, mama. Oh ya, binatang bisa mikir enggak? Enggak. Hebat ya, dia gak bisa mikir, tapi dia mengerti tentang sopan santun. Masa anak mama yang bisa mikir, nggak ngerti sopan santun? Sejak saat itu anak saya mikir, dan semua satpam yang ada di komplek ini kenal sama dia. Halo Pak Satpam, halo Pak Satpam. Dan sampai hari ini, kalau suatu hari ya, bapak atau ibu siapapun kalau ketemu sama anak saya tidak perlu suruh dia, panggil om, panggil tante, gak usah. Mereka akan datang langsung ngomong, saya Matthew, saya Julia. Ya, nah jadi itu yang saya kerjakan Pak Frankie. Nah dari hasil pengerjaan saya yang kecil-kecil itu ya, nah ketemulah sahabat saya Pak Budiman yang waktu itu dia langsung mikir, Nelly, kamu banyak sekali prakteknya ini yang orang lain gak banyak lakukan itu. Jadi dari dia ngamatin akhirnya disarikanlah menjadi yang namanya mindful parenting dengan 5 dimensi. Oke, ini 5 dimensinya nih. Boleh Bu di-sharing 5 dimensi mindful parenting. Ya, nah supaya saya sharingnya juga, saya pengen ngelihat ya bahwa apa sih yang saya sharing itu bermanfaat atau tidak. Yang saya sharing ini masuk atau tidak. Nah ini mumpung ada anak, mumpung ada orang tua, mumpung ada guru ya. Jadi kita sambil ngikutin saya punya gerakan ya. Karena saya yakin sekali Bapak dan Ibu coba. Ini sekarang adalah saatnya praktek kejujuran ya. Bapak dan Ibu dengerin saya, liatin saya, dan tidak usah catat. Percaya sama saya akan masukkan sampai ke ubun-ubun. Oke? Nggak, coba tangannya begini, nggak ada yang pegang pensil, nggak ada yang pegang apapun ya. Oke? Kita lihat, kita praktek ya. Siap. Nah, 5 dimensi dari mindful parenting itu adalah dimensi yang pertama, dia pegang telinga. Ayo pegang telinganya ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Yang pertama adalah memegang telinga itu mendengarkan, bukan cukup mendengarkan, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah pada saat Bapak dan Ibu ngobrol sama anak, berbicara sama anak, hadirkan diri kita sepenuhnya. Ya sepenuhnya, bukan separuh-separuh, bukan anak lagi ngomong-ngomong, nah mama ngerti kok, kita sambil ketik yang lain gitu, tidak ya. Lebih baik ngomong sama anak, nak sebentar, mama belum sempat, mama masih selesaikan kerjaan ini 10 menit lagi, dan tepati waktu 10 menit itu ya. Dengarkan dengan penuh perhatian, hadirkan sepenuhnya ya, sepenuhnya. Nah pada saat kita hadir sama anak, ketemu sama anak, positioningnya disamain ya, matanya itu saling ketemu ya, kita lihat raut wajahnya. Anak saya waktu ngomong sama saya, wajahnya lagi baik kan, matanya tidak bisa bohong, suaranya baguskah kita sudah dengarkan ya. Nah anak saya kalau pulang, halo mama, halo papa, oh wajahnya bagus, suaranya oke. Berarti saya boleh bersyukur hari itu anak saya kembali ke rumah dalam keadaan baik. Tapi misalnya anak saya kalau ngomong gitu, malam mama, malam papa, ada apa nih? Ada apa dengan anak saya? Bukan berapa banyaknya waktu kita bersama dengan anak, tapi waktu yang sedikit itu kita gunakan dengan mindful. Kita lihat anak muridnya, begitu lihat anak muridnya punya gerak-gerik, begitu dia datang, kenapa jalannya loyo, kenapa suaranya kok beda? Ada apa nak? Tidak usah ditanya kayak gitu, anak-anak tidak suka dengan orang tua yang kepo ya. Tapi anak itu senang dengan orang tua yang oke. Oh, yang penting kita tunjukkan bahwa saya tahu
Kalau kamu membutuhkan mama, kamu tahu di mana cari mama. Kalau kamu butuh papa, kamu tahu di mana cari papa. Kalau kamu tahu kamu butuh ibu guru, kamu tahu di mana cari ibu guru. Ya, enough, cukup sampai di situ. Oke. Nah, dimensi yang kedua itu angkat lagi tangannya, 2 jari ini, ayo, 2 jari, ya. Tutup mulutnya. Nah, tutup kan? Tidak menghakimi, coba ingat. Tidak menghakimi, ya. Nah, menghakimi itu positif atau negatif? Menghakimi itu negatif. Ya, kita suka menghakimi. Wah, kamu sih. Nah, anak-anak orang tua ya. Kemarin saya ikutin satu seminar, ternyata satu hari katanya anak-anak itu tuh bisa dapat 765 kata-kata yang negatif. Banyak sekali. Wow, kebayang ya? Ya, bukan hanya dari orang tuanya, dari sekelilingnya, dari apa yang dia lihat gitu ya. Dan hanya 75 kata yang positif. Kebayang. Ya. Nah, jadi ini. Nah, sekarang menghakimi itu apa sih? Banyak alasannya orang tua bilang, saya kan mau buat anak saya jadi lebih semangat. Akhirnya dia membanding-bandingkan. Kamu sih, coba kamu tuh leletnya setengah mati, enggak seperti koko kamu. Kamu itu udah males banget sih. Kamu ini udah diajarin nggak bisa-bisa, goblok. Nah, ya tiap hari bapak ibunya keluarin kata-kata seperti akhirnya apa? Masuklah ke dalam alam bawah sadar si anak itu. Dia merasa bahwa dia memang anak yang lelet, dia memang anak yang malas, dia memang anak yang bodoh. Akibatnya apa? Jangan berharap anak kita punya rasa percaya diri. Ketika dia tidak punya rasa percaya diri, gestur tubuhnya menunjukkan dia lemah. Dan that's why kenapa begitu banyak bullying terjadi sekarang, karena mudah sekali dikerjai oleh orang karena tidak punya rasa percaya diri. Ya, sekarang tambah lagi bully di medsos itu luar biasa. Ya, jadi ini adalah peran dari orang tua. Oke, nah yang ketiga, angkat lagi tangannya, elus-elus dadanya nih. Apa itu? Kabar. Nah ini nih Pak Frankie sudah mewakili seluruh Indonesia. Kalau saya bilang angkat tangannya, elus-elus dadanya, saya gak suruh ngomong, langsung jawabnya sabar gitu ya. Ya, sabar itu susah nggak? Waduh, sulit. Sulit. Semua orang bilang sulit sabar ya. Betul. Kalau tidak mengerti. Tapi sekarang dengan mindful parenting, sabar itu mudah kalau Bapak dan Ibu konsisten mempraktekkan yang namanya mindful parenting. Ya, nah sabar itu bisa didapatkan ketika Bapak dan Ibu kalau ada masalah, Bapak dan Ibu marah-marah, teriak-teriak, masalah bisa hilang nggak? Tidak. Ya. Nah, tapi kalau ada masalah, nomor 1 dengarkan masalah itu. Ya, udah dengarkan, tutup mulutnya. Nah, jadi praktekkan yang pertama, praktekkan yang kedua. Ya, selesai. Ya, Bapak dan Ibu, saya punya cerita yang sederhana. Anak saya datang ngomong ke saya, "Mama, saya dapat ranking 23." Saya berdoa dulu supaya muridnya 40 ya. Saya berdoa dulu. Berapa muridnya? 27, Mama. Gitu. Hebat, 27, kamu 4 dari belakang, kamu hebat. Mama, kata anak saya, loh Mama kerja, Papa kerja, kamu belajar sendiri nak. Kamu tuh hebat, kamu belajar sendiri. Nah sekarang kasih tahu sama Mama, apa bedanya kamu sama teman-teman kamu yang ada? Mama, teman-teman aku kan semuanya ngeles. Nah itu dia. Nah sekarang apa bedanya kamu sama teman-teman kamu? Teman-teman kamu belajar setiap hari dan kamu belajar kalau besok mau ulangan. Dia yang jawab, bukan saya, ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu ketika anak jatuh gitu ya. Ketika jatuh, nah itu masih pakai pepatah nih. Tuh kan bener kan kamu sih main game terus sih, main terus sih. Nggak akan ada solusi. Ya, nah tapi kalau dengan mindful parenting kita terima dan tutup mulutnya. Oke, nah saya akhirnya oke. Nah sekarang
sekarang Mama yakin kamu anak yang hebat. Kalau anak Mama ini belajar seperti teman-temannya setiap hari, Mama yakin seyakin-yakinnya 22 orang itu tumbang tuh. Karena kamu anak Mama yang hebat. Ya. Jadi ketika anak jatuh tidak tindih lagi. Ada jatuh ketimbang tangga itu dihapus ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya, kita lupakan gitu. Nah dari sini kita akan sabar. Jadi gak perlu melihat semua itu dengan kacamata kita. Gak usah semua harus ada selesainya dalam saat itu. Ya, tapi dengarkan why-nya. Kenapa sih masalah itu terjadi? Karena masalah itu sudah ada, gak akan bisa kita hilangkan. Tapi sekarang kita bersama-sama menyelesaikan masalahnya. Ajak anak kita, yuk sekarang masalah ini udah ada, kita hakimin juga nggak ada gunanya. Menurut kamu bagaimana? Jadi kita selesaikan bersama, ya. Otomatis dimensi ketiga itu akan menjadi bonusnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu kalau praktekkan dengan baik, nggak ada yang darah tinggi lagi, ya. Oke, yang keempat, ya tangannya lagi. Yang keempat, gini ya, adil, bijaksana. Coba. Adil, bijaksana. Ya, adil dan bijaksana ini dia tidak tinggi, tidak rendah. Ya, tidak semua anak-anak mesti itu ya harus adil itu adil di sini bukan semua harus sama. Bukan anak satu, anak kedua mainannya harus sama, pakaiannya harus sama. Tidak. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Anak-anak itu berikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Misalnya, anak saya kelas 4 minta handphone. Mama, aku butuh handphone. Kenapa? Karena semua teman-teman saya di kelas itu sudah punya handphone. Kelas 4 SD. Terus, handphone buat apa? Buat telepon teman-teman. Kasih tahu sama mama, teman kamu yang tinggalnya paling jauh di mana. Terus saya berharap dia jawabnya Amerika, Bapak dan Ibu, ya. Tapi jawabnya apa? Kompleks sebelah. Oh, kompleks sebelah sini Matthew sini. Nah, ini ada telepon rumah. Tolong kamu coba telepon ke kompleks sebelah. Ya, masih bisa nggak? Bisa, Mama. Nah, artinya kamu belum butuh handphone. Anak saya mungkin kesel. Ini buaya nggak bisa dikadalin ya. Kesel nggak? Kesel. Kecewa nggak? Kecewa. Itu perlu sekali Bapak dan Ibu. Anak kita tidak ada jalan rata menuju hidup sukses. Itu nggak ada. Jadi justru dia perlu ngerasain kecewa itu ada. Rasa kesel itu ada. Dari situ dia cari solusi. Oh, ini buaya ini nggak mudah nih. Saya hadapin buaya nggak mudah. Jadi apa? Dia tambah kritis ya, tambah kritis. Terus cari solusinya bahwa kalau saya mau minta sesuatu dengan mama saya akan kasih proposal yang lebih lengkap. Nah, kedua kali datang lagi, Mama, kali ini aku betul-betul butuh handphone. Oke, buat apa? Itu tempat les Mandarin. Itu lausenya pelitnya minta ampun dan Mbak sering banget terlambat jemput aku. Oh ya, jadi sekarang masalah kamu Mbak terlambat jemput, betul? Iya. Kalau gitu, Mama akan instruksikan supaya Mbak tunggu di depan pintu sebelum kamu keluar. Tepok jidat anak saya ya. Dia gak dapat lagi handphone. Dia kecewa, lebih kecewa. Kenapa? Karena susah banget ini buaya satu ini, gitu ya. Tapi dia belajar lagi. Ya, sampai satu hari karena saya bekerja ya Bapak dan Ibu, saya bekerja. Saya liatin anak saya kalau Sabtu mau ngapain. Saya liatin, oh ada temannya telepon. Matthew, kamu pergi jemput Hugo ya? Oke, dia tutup telepon. Dia naik sepeda jemput Hugo. Nggak ada lagi, dia nak segera pulang, dia telepon lagi dari rumah. Maria, Hugo-nya nggak ada. Kamu jemput lagi dia di lapangan, coba lihat. Oke, tutup lagi telepon. Dia naik sepeda lagi. Balik lagi, sampai di rumah ya, jam 12:30. Mukanya merah, keringatnya banyak, panas banget, dia angkat telepon. Halo Maria, Hugo-nya nggak ada. Coba ibu, mana yang lihat anak gitu gak sedih ya? Udahlah Matthew, udah dek, nggak usah lagi naik sepeda ya dek, udah nggak usah lagi. Resikolah orang kalau nggak punya handphone.
gitu ya. Dari situ saya pura-pura nggak dengar lagi sampai di sekolah gurunya kasih saya message ya, anak ibu butuh handphone untuk menerima pengumuman setelah ujian. Baru tuh saya keluarin BlackBerry saya yang second kasih ke anak saya gitu ya. Jadi kita perlu ya, jadi tidak semua yang diinginkan itu selalu kita berikan, tapi kita berikan apa yang mereka butuhkan. Ya, saya rasa disitulah kita berkomunikasi, disitulah kita mengajarkan anak tentang dia tahu bahwa hidup itu ada kecewanya, hidup itu ada senangnya, hidup itu perlu berusaha, ya. Di situ itu yang kita perlukan. Nah, yang terakhir ya, yang kelima ini tangannya begini ya Bapak dan Ibu, kita bikin love. Ini bikin love ya. Nah, jangan begini ya, Nak. Kita ini orang Indonesia ya, dan menurut research ya, informasi negara asing yang mengubah generasi Indonesia ini sudah mencapai 45%. Kalau kita orang tidak menjaga budaya negara kita, nanti orang nggak tahu Indonesia itu punya siapa. Ini penting sekali. Jadi saya sangat berharap bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya, ini bukan negara kita, ini Korea ya, we are Indonesia, oke? Jadi kita pakai ini ya, pakai yang love ya, gitu. Nah, love ini artinya welas asih. Welas asih itu adalah cinta kasih yang sangat luas sekali. Ya, sangat luas sekali terhadap makhluk hidup. Nah, karena tadi saya bilang bahwa mendidik anak itu ada bahannya di seluruh yang ada di tempat kita dimanapun kita berada. Nah, satu hari saya karena saya ini bekerja ya, Bapak dan Ibu, saya itu bekerja. Jadi kalau Sabtu Minggu ini buat saya itu adalah waktunya saya untuk ngurusin anak-anak full pandai gitu. Saya senang sekali. Nah, si Matthew waktu itu umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Saya terus terang aja Bapak dan Ibu, kalau ngomong cacing itu saya sudah merinding nih kalau bilang cacing. Saya takut sekali sama cacing. Nah, begitu saya mau mandiin Matthew, di kamar mandi ada cacing. Nah, ada cacing, begitu saya lihat cacing, coba saya kalau saya teriak, saya teriak gitu. Apa yang saya wariskan ke Matthew? Matthew akan takut ya. Tiap kali kalau lihat cacing dia akan teriak-teriak kayak aku gitu. Oh no, gitu. Saya tidak mau kasih ke dia ya. Terus saya ubah lagi apa yang saya. Kalau cacing itu aku injak, boleh nggak ya? Kalau aku injak, apa yang saya wariskan? Pembunuhan, kekerasannya. Saya tidak mau kasih. Oh no, tidak. Saya kembangin lagi, apalagi saya perhatikan. Ada saluran air. Itu lubang airnya saya buka ya, itu cacingnya cepat saya semprot masuk ke dalam lubang. Sebenarnya waktu masuk ke lubang yang paling tenang tuh saya, karena saya takut cacing ya. Terus saya sebelum masukin ke situ saya gali dulu ya, supaya emosinya Matthew keangkat juga ya, empatinya keangkat. Saya bilang, Dek, ini ada cacing, dia sendirian, mana ya mamanya, mana papanya, mana mama papanya ya, aduh kita ngapain Dek? Matthew langsung ngomong, tolong mama, tolong matilah kalau aku suruh pegang itu cacing ya gitu. Nah, akhirnya begitu udah masuk ke situ, saya langsung ngomong ya, sedikit acting ya, selamat bertemu sama papa mama kamu ya cacing, jangan terpisah lagi ya. Saya bilang kayak gitu. Jangan lupa bilang terima kasih sama Koko Matthew gitu. Matthew senangnya setengah mati karena dia telah menyelamatkan cacing itu gitu ya. Nah, dari situ Bapak dan Ibu, setiap kali Matthew kalau lihat ada cacing, ada kupu-kupu, ada apapun yang perlu dibantu, dia selalu nomor satu, Mama, ini ada kupu-kupu sayapnya copot, jadi suruh aku ngelem gitu ya. Gitu. Nah, jadi betapa luar biasanya ya. Nah, kebayang Bapak dan Ibu kalau hak hidup seekor makhluk hidup yang lain ya, seekor hewan aja dihargai dan dicintai, kira-kira bagaimana dia terhadap manusia ya. Nah, oke, 5 dimensi sudah saya masukkan. Saya mau yakinkan betul nggak 5 dimensi ini masuk ke dalam Bapak dan Ibu. Kita mulai ya. Dimensi pertama apa? Ayo. Telinga. Ya. Mendengarkan. Ya, mendengarkan dengan penuh perhatian dan berbicara dengan empati. Yang kedua, tidak menghakimi. Oh iya, hebat. Tidak menghakimi. Yakin nggak ada yang catat ya? Yang ketiga apa?
Sabar akan muncul. Ya, pengendalian emosi diri, sabar ya. Yang keempat apa? Bijaksana dan berimbang. Ya, adil dan bijaksana. Oke. Yang kelima apa? Pakai hati. Keren, yeay. Luar biasa ya. Nah, jadi kenapa mindful parenting itu harus menjadi dasar Bapak dan Ibu? Ketika Bapak dan Ibu mempraktekkannya, maka itu yang akan kita wariskan ke anak-anak kita. Anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka adalah perekam yang sangat ulung sekali. Bonus demografi Indonesia, bayangkan kalau diisi oleh anak-anak yang mampu menjadi pendengar yang baik, maka dia akan belajar dengan sangat luar biasa. Kalau anak-anak itu tidak menghakimi, maka mereka itu akan sangat positive thinking. Yang ketiga, ketika anak-anak itu sabar, maka dia punya kecerdasan emosi yang luar biasa. Dan yang keempat, ketika anak itu tahu mana yang dia butuhkan dan mana yang dia inginkan, maka dia bisa membawa dirinya kemanapun dia pergi. Dan yang kelima, ketika anak kita itu penuh dengan welas asih, ke ujung dunia manapun dia akan disayangi, dia akan dicintai, dan dia akan dirawat oleh orang sekelilingnya. Jadi betapa luar biasanya mindful parenting ya Pak Frankie. Thank you. Oke, luar biasa, singkat, padat, jelas sekali dan langsung menukik karena yang bicara adalah praktisi, bukan bebas dari teori tetapi teori aplikasi namanya Bu ya. Terima kasih Pak. Saya juga mengundang Bapak Ibu serta ini ada siswa-siswa juga, kalau mau bertanya silakan bisa raise hand atau juga bisa menggunakan kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan, saya tertarik sekali Bu dengan masalah yang Ibu sampaikan di awal bahwa negara kita ini kan negara besar ya Bu ya. Bahkan dengar-dengar sudah sampai 270 juta jiwa yang ada di negara ini, Indonesia Raya, luar biasa. Tetapi negara kita ini juga banyak sekali hal-hal ketimpangan dalam kerukunan dalam juga cerita, dan saya juga lihat banyak artikel dan juga berita kasus-kasus sejak di masa pandemi kekerasan terhadap anak itu meningkat ya Bu ya. Ya, salah satunya ada anak yang dibunuh oleh mamanya sendiri karena masalah penggunaan gadget yang luar biasa menyulitkan orang tua. Nah, pertanyaan saya Bu, Ibu Meli dengan pengalaman keliling Indonesia menghadapi keluarga-keluarga dengan budaya yang berbeda-beda, budaya yang tengah-tengah. Nah, ini ya langsung ke kasus saja Bu. Bagaimana kalau kita menghadapi orang tua yang keras Bu? Maksudnya keras tuh nggak mau tahu, pokoknya aku bayar sekolah ya ngono. Sekolah ya bantu anak ini terdidik dengan baik. Aku taunya beres, titik. Nah itu gimana Bu? Supaya memunculkan mindfulnya. Ya, terima kasih banyak Pak Frankie. Saya rasa ini dihadapi oleh semua sekolah. Jadi bukan hanya Meta School aja. Ya. Nah kalau kita bicara tentang hakikatnya dari pendidikan itu trisentra Pak. Trisentra pendidikan. Ya, kalau trisentra pendidikan itu berarti anak ada di rumah bersama dengan orang tuanya, bersama dengan gurunya, dan satu lagi anak ada di lingkungan bersama dengan teman-temannya. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang sukses itu 100%, ya 100% itu harus dibagi 3 tempat kan kira-kira kan? Kalau 100 kita bagi 3. Nah, berarti porsinya itu ada masing-masing dapat 33,3%. Ya. Nah, kalau orang tua itu hanya memikirkan bahwa anak saya sukses kalau anak saya di sekolah yang terbaik, di sekolah yang paling keren, ya. Anak saya di-push sampai akademiknya bagus, dia menjadi juara umum. Ya, anaknya Bapak dan Ibu baru mendapatkan baru menempati porsi yang 33,3%. Ya. Jadi sayang sekali kalau orang tua di sini tidak bergerak.
kalau orang tua juga peduli, ya, peduli dengan mendidik anak secara berkarakter dengan home education di rumah, maka anak di rumah dapat, di sekolah dapat, maka dia dapat 66,6%. Nah, kalau ini membangun community, ya 100%. Nah, ini yang harus kita sadarkan ke para orang tua, bahwa pendidikan yang sebenarnya itu bukan hanya school education, tapi harus ada home education. Home education dan school education itu harus kolaborasi. Nah, di sini yang saya rasa pandemi ini kita mesti lihatnya sebagai sesuatu yang positif. Dan demi membuat semua orang tua kembali ke rumah. Nah, kalau kita jadi orang tua yang punya anak, yang melahirkan anak kita, kalau kita aja nggak bisa sabar, kita aja nggak bisa mencintai anak kita, bagaimana kita mau mengharapkan orang lain yang mendidik dan mencintai anak kita? Nah, itu sih Pak Frankie. Saya rasa that's why kenapa saya selalu minta, ayo ini tuh terus digulirkan, Jadi fondasi aja dulu, fondasi. Habis saya bicara, yang lain masuk. Jadi saya menjadi pembuka jalan aja. Itu mimpi saya Pak Frankie. Oke. Ini kalau ini Bu, pertanyaan saya membayangkan orang tua yang sudah dalam tanda petik salah dalam melakukan pendampingan, yang ada tadi penggunaan telinga atau mendengarkan dengan baik, bicara banyak menghakimi, kemudian kesabaran meledak seperti itu. Kita untuk orang tua tersebut boleh nggak Bu kasih masukan? Memulainya bagaimana Bu untuk supaya kita melakukan mindful parenting? Mulai awal bagi orang tua yang sudah pernah salah gitu, cacat dalam pendampingan. Ya, itulah hebatnya orang Indonesia ya. Kita selalu punya pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Nah, sekali lagi kita memang sadari bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, ya, itu juga mereka cuman hanya mengadopsi dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kenapa kita selalu mengatakan bahwa anak-anak itu hanya merekam. Nah, jadi kalaupun kita sekarang jadi orang tua yang merekam hal yang kurang baik gitu ya, yang kurang baik dan kita lanjutkan ke anak-anak kita gitu ya. Nah, mungkin selama ini kita tidak sadar, tapi sekarang dengan sudah belajar tentang mindful parenting, mudah-mudahan hari inilah jadi titik balik kita. Nggak usah takut Bapak dan Ibu, nggak ada orang yang mulus dalam menjalankan proses sebuah parenting, itu tidak ada. Termasuk saya sampai hari ini dan tiap hari saya terus belajar berkomunikasi dengan anak-anak kami. Itu tidak akan ada berhentinya kalau kita mau belajar. Ya, jadi tidak pernah ada yang bilang, oh satu parenting ini pasti bisa selesai buat semua. Tidak Bapak dan Ibu, tidak. Ya, depend on. Yang penting sekarang kita mau ya hari ini Bapak dan Ibu yang serius mau berubah. Kenapa saya bilang ini adalah momen yang sangat bagus? Oke, hari ini jadi titik kita berhenti, yang lalu itu lupakan ya, dan kita perbaiki. Kalau emang kita ada salah dengan anak kita, hari ini juga nanti pulang dari sini kasih tahu sama anak-anak kita, Mama hari ini barusan dapat satu pembelajaran dan Mama minta maaf, ternyata selama ini mungkin ada cara Mama di dalam pengasuhan terhadap kamu ada yang salah dan Mama minta maaf. Papa minta maaf. Nggak usah takut, minta maaf itu tidak akan merendahkan Bapak dan Ibu. Tapi minta maaf itu justru menjadi titik anak itu menghargai Bapak dan Ibu. Ya, nggak usah takut salah Pak. Jadi that's why kenapa saya membangun komunitas yang namanya komunitas menata keluarga. Ya. Dan kami terus experience dan sekarang setiap hari Selasa kami punya satu program baru, itu adalah ngobrol dua generasi.
generasi orang tua dan generasi anak-anak. Nah, generasi anak-anak merasa banyak banget yang saya kalau dengerin dari generasi anak-anak, saya biasanya kadang saya merasa terharu sekali betapa mereka itu adalah generasi yang tersakiti. Sementara orang tua merasa kami menyayangi, ya. Jadi ini yang saya rasa luar biasa sekali, gitu Pak. Dua generasi berbeda zaman gitu Bu ya. Ya Pak, nanti Pak Frankie juga boleh ikut gabung, siapapun boleh ikut gabung setiap Selasa. Kami ngobrol pakai Zoom dan itu di sharing di YouTube kami. Nanti Bapak dan Ibu boleh lihat YouTube kami Meli Kyong gitu ya. Jadi nanti bisa lihat nonton apa yang diomongin sama anak-anak. Sedih benar-benar, saya tuh rasanya luar biasa. Oke. Baik, kita tunggu nih ada pertanyaan Bu. Nah ini dari parents namanya Renata. Mau tanya untuk komunitas menata keluarga bisa gabung di mana ya? Oh boleh diketik nih Bu. Oke, diketik di kolom chat. Ibu Meli bisa beritahu alamat untuk bergabung. Kalau saya sih sudah lihat YouTube Ibu menata keluarga. Kami punya komunitas kok di Surabaya juga punya. Nanti saya kasihin nomornya ya. Ibunya hadir nggak ya Bu Leni ya? Iya Bu Leni kebetulan dia lagi ada acara, jadi dia nggak bisa hadir. Semoga Bu Leni putranya gabung dengan Meta juga Bu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak, saudara-saudari. Silakan dengar dari Miss Rus ya. Miss Rus mau bertanya. Silakan Miss Rus kalau mau bertanya, monggo di unmute secara langsung atau selamat pagi ya. Selamat pagi Ibu Meli Kyong. Saya juga sudah baca profilnya Ibu Meli dan saya sangat terima kasih sudah bisa hadir di sekolah. Ya. Silakan Bu, Miss. Ya. Oke, begini. Bentar, di unmute dulu. Oke, Mister. Sudah ya, Mister ya? Oh iya, begini, Mister. Jadi saya ini ada bukan anak saya sih, Miss Meli. Jadi ada pertanyaan. Kalau misal ada anak kecil sekitar umur 8 tahun, tapi dia itu sudah berbicara seperti orang dewasa, tapi bukan dengan konteks yang baik, gitu. Jadi cara dia berbicara itu seperti julid, seperti orang dewasa. Apakah itu juga dari hasil dari dia proses merekam dengan habit dia, lingkungan dia, atau bagaimana ya, Bu Meli Kyong? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Miss Rose ya. Jadi terima kasih. Usia anak yang sudah mungkin nggak tahu sebabnya dari mana Bu Meli ya. Bu Meli sudah jelas ya pertanyaannya, langsung aja silakan. Ya, terima kasih. Ini Miss Rose ya? Iya. Oke. Ya, begini Miss. Tadi kan sudah di awal kita bilang bahwa sehari anak itu dapat 465 kata-kata yang negatif itu ya. Jadi kan kembali lagi bahwa anak-anak itu adalah perekam. Ya. Perekam yang sangat baik sekali. Terus umumnya anak-anak sekarang itu adalah audiovisual. Kadang-kadang kesannya dia lagi ngerjain yang lain tapi dia bisa mendengarkan dengan baik gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itulah yang menyebabkan bahwa kalau anak-anak itu berada di dalam habit yang selalu konotasinya negatif ya, dan orang tua kadang ngomong itu tidak mengingat bahwa sekitarnya ada anak-anaknya gitu ya. Jadi bisa jadi itu yang menghasilkan anak yang seperti itu. Nah, jadi kenapa parenting ini penting? Karena
kenapa kita jadi orang tua atau orang dewasa ya, itu sangat penting sekali untuk peduli bahwa anak-anak bukan hanya anak kita, tapi anak sekitar kita. Karena mereka adalah masyarakat sosial ya. Yang saya sangat khawatir kalau misalnya bonus demografi itu nanti kalau tidak bisa kita dapatkan, yang kita khawatir kita akan mendapatkan yang namanya bencana demografi. Jadi untuk itulah kita perlu bergotong royong bersama-sama dengan pemerintah, ya. Kita lakukan sesuatu. Jangan pernah berpikir anak saya baik-baik aja. Nah, itu yang saya harapkan sih Bu Ros. Terima kasih. Oke, Miss Rose, jelas ya. Oke, jadi Sudah, Mister, jelas, tadi saya juga ya. Oke, tadi juga saya mencatat dari Ibu Meli Kyong bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi perekam yang baik. Nah, ini perekam itu bisa visual, bisa audio, ya auditory, ya Bu ya. Jadi apa yang kita lakukan, anak bisa rekam dan akhirnya menjadi model seperti video di awal tadi saya lihat antara poor father dengan tuding-tudingan, maka ketika dia jadi leader pun dia akan menjadi leader yang menuding. Tapi ketika poor father itu mengajak ketika anaknya jatuh gitu ya, suruh dia bangkit, suruh dia mulai lagi, maka dia pun jadi leader, akan menjadi leader yang mengayomi, menjadi problem solving ya. Ya, gitu ya Bu ya. Jadi itu sebagai perekam yang baik. Baik, kita sambil menunggu ada pertanyaan yang lain. Ini peserta kita mungkin karena narasumber itu menjelaskan sangat clarify atau sangat jelas sekali. Mungkin jadi para peserta kita sedikit bertanya. Kalau saya sudah siapin banyak pertanyaan Bu ya. Maaf, karena tugas. Oke, kalau saya lanjut sambil menunggu ya Bu ya. Sambil menunggu pertanyaan karena kita masih ada waktu sekitar 15 menit lebih. Ini Bu pertanyaan saya sudah mencatat. Oke. Tadi keluarga yang berantakan pun bisa memulai kapanpun, tidak ada batasan ya Bu ya. Daripada terlambat mendingan memulai sekarang ya Bu ya. Nah, tadi juga Ibu mengatakan kalau kita sudah buat salah, mari kita mulai dengan meminta maaf kepada anak kita. Oke Bu, nah ini saya tertarik dengan teknik komunikasi Bu. Ini kan tadi Ibu bilang kita harus banyak mendengar, kemudian bicara dengan empati gitu ya Bu ya. Nah ini gimana Bu cara kita mendengar dengan, karena saya melihat, karena ini loh Bu, apakah 5 dimensi tadi itu berurut Bu, dari mendengar dulu, baru bisa tidak menghakimi, atau acak dimensi itu. Nah kalau misalnya berurut, seperti apa Bu kita memulai dengan urutan tersebut dan caranya seperti apa? Oke, terima kasih banyak Pak. Kalau kita bicara tentang urutan ya, kalau misalnya dari 1, 2 sampai ke 3 itu sebaiknya itu berurut ya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Contoh nih Pak Frankie. Ya. Kadang-kadang nih orang tua itu sering sekali merasa bahwa anak saya sudah besar, ya, anak saya sudah SMP, anak saya sudah SMA, gitu ya, sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa anak saya sudah saatnya punya me time, kata orang tua, saya punya me time, ya, dan banyak sekali tumbuh sosialitas sekarang. Wah, kumpul di kafe ini nanti pakai baju ungu di foto, nanti pakai baju kuning di foto ya. Gitu. Saya punya ada satu case yang ada teman saya bilang kayak gini. Dia punya anak 3, Nel, anak saya yang kedua kena narkoba. Oh kenapa? Makanya saya harus bagaimana ya? Dia ya, karena terlalu sering main sama teman-temannya sih, jadi dia dipengaruhi oleh teman-temannya. Terus dia ngomong seperti itu. Terus sekarang kamu harapin apa dari saya? Boleh nggak kamu coba datengin, ngomongin anak saya? Saya bilang sama dia gini, ini pertanyaan yang saya harapkan dari kamu tuh udah lama sekali. Terus terang aja, jangankan anak-anak kamu itu bisa main sama orang lain. Saya jujur melihat hidup kamu tuh enak sekali.
Setiap hari kamu main sama teman sini, makan di sini, kamu foto. Besok lagi kamu masuk ke Instagram, kamu masuk ke Facebook, kamu masuk ke media-medianya kamu. Dan anak kamu melihat dari kamu betapa enaknya main sama teman-temannya. Jadi itu sebenarnya yang kamu perlihatkan kepada anak-anak kamu, bahwa berteman itu jauh lebih enak daripada sama keluarga. Teman saya blek aja, dia nangis. Jadi selama ini saya salah. Saya tidak mengatakan kamu salah atau kamu benar. Tapi itulah anak-anak. Ketika anak-anak merasa ya apa yang dia lihat itu ya adalah sesuatu yang akan dia kerjakan tanpa dia sadari. Itu jadi sekali lagi tetap intinya sebenarnya ada di rumah. Dan sekarang Bapak dan Ibu, anak-anak mahasiswa ya bilang sama saya apa? Ibu Meli, kalau orang tua saya tanya sama saya, sudah makan belum? Cuma tanya, sudah makan belum? Itu adalah sesuatu yang mewah banget. Mewah sekali. Dan saya sekarang lagi kerjakan project sama anak-anak UI. Saya kaget baca tulisan-tulisannya mereka. Dan kenapa mereka ada yang bisa ya proteksi dirinya dari sesuatu yang kerusakan? Intinya adalah hubungan keluarga. Karena dia sayang sama orang tuanya, dia punya relation yang baik dengan papa dan mamanya. Ketika ada masa yang dia harus berteman dengan orang lain, disitulah filternya dia kuat. Jadi sayang sekali kalau hubungan keluarga itu tidak kuat. Ya, nah terus kan Pak Frankie saya tanya, berapa sih orang tua di sekolah Meta School? 200. Kalau 200 harusnya 400 orang tua yang akan hadir di sini. Tapi kan kita lihat berapa? Kenapa? Karena parenting itu tidak seksi. Tidak hot. Parenting itu tidak bisa diukur dengan uang yang dia cari. Ya. Ini yang sangat disayangkan. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Meta School ya dengan orang tua yang hari ini hadir. Saya sungguh memberikan apresiasi dan saya mengucapkan terima kasih karena kehadiran Bapak dan Ibu di sini telah membawa kita sadar bahwa kita harus mencapai bonus demografi. Jangan sampai bencana demografi itu datang kepada kita. Baik. Oke Bu, kami itu sampai harus survei Bu. Ya kan saya pernah kasih tahu Ibu Meli Bu, saya sudah survei orang tua jam berapa mereka bisanya, prime time-nya bagusnya di mana ya wes. Karena kita semangat dari Meta School memberikan pelayanan. Menurut Meta School juga bahwa pendidikan itu bukan hanya dari sekolah tapi orang tua. Maka hari ini kita mengundang Ibu Meli, ada lagi parenting lainnya. Dan hari ini juga open house, kita juga selain memberikan bantuan secara mental, yayasan juga memberikan financial support itu untuk mereka yang mendaftar anaknya ke sekolah karena masa pandemi seperti hari ini. Ya, nah Ibu ini kan banyak pertanyaan Bu, akhirnya mulai panas ini room kita nih Bu. Oke, dari orang tua sudah mulai banyak pertanyaan, saya rangkum aja ada beberapa pertanyaan. Salah satunya saya rangkum Bu. Gini Bu, bagaimana menumbuhkan rasa confident kepada anak? Lalu yang kedua, kalau orang tua protektif itu gimana cara ngingetinnya Bu? Karena banyak orang tua protektif sekali, sampai pagar itu dibuat tinggi-tinggi gitu ya, sudah tinggi tertutup gitu ya, pintu itu dibuat sampai ada password gitu ya, supaya anaknya aman gitu ya Bu. Boleh silakan Bu dijelaskan. Ya, terima kasih banyak. Kalau kita bicara tentang protektif ya, saya yakin nggak ada orang tua yang tidak sayang sama anak. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak kita menjaga anak kita 24 jam? Dan bisa nggak kita menemani anak kita sepanjang hidupnya? Itu yang saya pikir perlu sekali kita betul-betul pikirkan kembali ya, karena anak kita nanti ada masanya ya. Jadi anak usia dari 0 sampai 6 tahun dia akan bersama dengan ibunya. 6 sampai 14 tahun dia akan bersama dengan bapaknya. Jadi di situ peran itu harus dijalankan.
dan usia 14 tahun ke atas sampai 18 tahun anak itu akan bersama dengan teman-temannya. Ya, jadi relation kita bersama dengan ibu, dengan anak sampai nanti ibu sama bapak sampai nanti ketika 14 tahun itu bapak dan ibu akan mendapati kenapa ya anak-anak saya itu maunya main sama temannya. Bukan begitu, tapi emang siklusnya sedemikian. Jadi kita harus siap gitu. Kalau bapak dan ibu proteksi anak ya. Nah ini yang saya tuh suka lucu ya. Orang tuh suka bilang, nih anak-anak ya nggak ngerti ya cari makan sekarang tuh susah ya. Kan suka ngomong kayak gitu ya. Padahal kalau anaknya nggak mau makan, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Maksa, disuapin sampai ke mulut. Jadi anak itu nggak pernah tahu kalau dia nggak makan tuh apa rasanya. Nah kadang-kadang orang tua suka menuntut anak-anak sesuatu yang tidak related gitu. Dia bilang, kenapa ya kamu sudah besar nggak mandiri? Bagaimana dia mau mandiri kalau dia mau makan aja daripada lantainya kotor, mendingan dia yang cepet sih mama suapin gitu supaya lantainya nggak kotor. Anak itu nggak pernah dikasih kesempatan untuk berpikir bagaimana dia itu harus cari how to solve the problem. Nah coba kalau diprotek ini nggak boleh, itu nggak boleh, semua mama, ini mama, itu mama, dia nggak akan berkembang. Ini yang saya rasa betul. Ya. Dan itulah akhirnya akibatnya tidak confident ya Bu. Betul. Nah sekarang confidence ya. Confidence itu adalah di mana anak-anak itu tadi kalau dia misalnya dia mandiri, kalau ditanyain, oke, kamu bisa nggak kayak gini? Kalau dia nggak pernah, aduh gimana ya caranya ya? Aku nggak pernah tuh kayak gitu. Gimana dia mau confidence? Tapi kalau misalnya bapak dan ibunya di rumahnya bilang, nah ini tolong coba kamu kerjain kayak gini. Oke, dia bisa. Ini tolong kamu bisa kerjain. Dan dia ngerti karena dia pernah ngalamin. Makanya dia confidence. Kalau ditanya sama guru, siapa yang bisa itu? Saya Bu, saya bisa. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak pernah lihat aja nggak pernah, bagaimana dia mau bilang dia bisa gitu kan? Nah itu confidence itu dari apa praktek sehari-hari Bapak dan Ibu, praktek sehari-hari. Baik. Nah, ini saya sudah menyertakan nomor Ibu lagi yang tadi bagi Bapak Ibu karena waktu terbatas waktu Bu. Tinggal beberapa menit dengan Ibu Meli itu nomornya 0817 142 437 ya Bu. Mereka yang mau tanya boleh langsung ya Bu. Ya saya berharap ayo dong di Surabaya juga bangun komunitas MK makin bagus gitu supaya kita bisa bersama-sama ya sadar gitu bahwa anak kita itu punya komunitas yang bagus. Kegiatan menarik ya Bu ya, menanam jamur atau membudidaya jamur gitu ya sebagai apa? Ya boleh ya, saya dikasih videonya Pak. Silakan. Kita kasih nonton Pak sebentar. Menarik, boleh diputarkan video jamurnya. Itu ya yang lain silakan tunggu. Ini ada video menarik dari Meli terkait bagaimana kita Halo, saya Meli Kyong. Tahun 2020 kami mencoba membangun sebuah program yang sangat luar biasa. Kami terus mencari solusi bagaimana supaya penanaman nilai-nilai karakter yang baik itu di dalam sebuah keluarga itu bisa terus berlangsung. Jadi kami menemukan satu produk yang sangat kreatif yaitu Mas Home. Mas Home ini apa sih? Mas Home itu adalah proses penanaman jamur yang ada di dalam satu kotak ini. Nah, di mana anak-anak diajak untuk melewati sebuah proses mulai dari penanaman sampai dia merawatnya, sampai dia panen dan bahkan sampai dia bisa masak sendiri. Nah, disinilah saya rasa orang tua itu perlu mendukung program yang begitu luar biasa ini. Kenapa? Karena hampir semua anak-anak yang menanam mushroom ini merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Kalau anak-anak seluruh Indonesia bisa mempraktekkan bagaimana dia hidup di dalam sebuah proses dengan lewatin mushroom ini, saya sangat yakin sekali bahwa proses menanam dan menumbuhkan karakter baik anak Indonesia akan terjadi. Nah, karakter apa aja sih? Ya, dalam mushroom ini kita punya banyak sekali karakter.
mengajak anak itu menjadi bertanggung jawab, mengajak anak itu punya daya juang, dia perlu disiplin, perlu sabar, dan semua ini adalah karakter-karakter yang dibutuhkan ketika anak kita turun ke masyarakat. Kami sudah mencoba, bagaimana dengan Anda? Terima kasih. Mushroom, bagaimana Ya, Bu? Mushroom, Bu? Saya Silakan. boleh cerita sedikit tentang mushroom ya, gitu. Ya, Bapak dan Ibu, saya terus mikirkan bagaimana caranya supaya ada komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak, ya. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang tua suka berpikir, "Nak, kamu belajarlah sampai suatu hari kamu bisa jadi orang sukses," gitu. Sering banget kita mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak abstrak gitu. Ya, jadi akhirnya saya mencoba mikirkan gitu. Nah, kebetulan ini ada seorang anak muda yang baru mulai startup gitu ya. Jadi waktu tahun 2016 dia membuat produk ini dan dia nggak tahu bagaimana cara untuk menjualnya gitu. Terus saya melihat, saya dikirimin tadinya produk ini, saya nggak tahu, pokoknya saya ikutin aja deh gitu. Saya nanam, saya semprot seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya semprot. Ini nggak ada apa-apa gitu. Saya mau buang gitu ya, gitu. Begitu dengar saya mau buang, besoknya tuh jamurnya keluar semua, keluar gitu kan. Aduh, rasanya saya senangnya minta ampun ya. Waktu saya lihat itu, terus dia berkembang gitu. Jadi cantik sekali saya panggilin tetangga saya tuh, semua tetangga saya dapat foto gitu kan. Disitulah saya belajar gitu ya, bahwa ketika dia habis itu saya tanya, ini mau diapain? Panen Bu, panen. Aduh, begitu cantik saya harus motong gitu ya, harus saya petik gitu ya. Tapi ternyata ya di situ ada dua pilihan, kamu mau biarkan dia busuk atau kamu bisa membuat dia jadi bermanfaat. Nah, sejak saya potong, saya panen, terus saya goreng, kasih si Matthew makan. Matthew bilang, "Mama, jamurnya enak sekali," gitu. Jadi ada rasa kepuasan yang luar biasa. Nah, kita bicara tentang ketahanan pangan. Ya kan sulit sekali kita ngomong ke anak ketahanan pangan itu seperti apa sih. Tapi lewat proses jamur ini luar biasa. Aduh, saya benar-benar dapat grup. Jadi yang nanam itu kita masuk ke dalam satu grup cerita tentang pengalamannya. Dan akhirnya itu anak-anak menjadi sangat kreatif. Dia tanya, "Kenapa begini Mama? Kenapa nanamnya gini?" Nah, kita masuk ke yang kedua Pak. Itu planet itu tadi. Mushroom ini ditanam dari bahan-bahan yang aman terhadap lingkungan. Itu sisa serbuk kayu. Nah, dan kita itu anak itu dia adalah dia sangat mengerti tentang dia bioteknologi itu dia. Mikroteknologi dia belajar itu. Nah, jadi menurut saya ini adalah program yang sangat bagus, betul-betul bagus. Jadi anak-anak benar-benar dilihat, terus nanti dia melakukan prosesnya sendiri, dia mempraktekkannya sendiri sampai dia melihat hasilnya dan dia ceritakan. Itu luar biasa Pak Frankie. Jadi saya sudah berjanji kepada semua sekolah ya yang setelah mindful parenting nanti saya akan seminar tentang tentang membangun karakter ini gitu. Nanti sekolah kalau bisa jalankan gitu, nanti kita bikin program bersama ya dengan Mushroom Box ini. Di Surabaya di Merlion School itu sudah lakukan itu dan saya rasa ini dampak yang sangat bagus banget. Ya. Terima kasih banyak Pak Frankie. Nanti kami bisa ngobrol kembali sama Pak Frankie ya. Siap. Ini sudah ada yang order Bu dengan saya. Oh iya, boleh. Terima kasih. Kalau bisa kompak seluruh muridnya gitu ya, menurut saya itu sangat bagus sekali. Mau anak remaja semua bisa jadi, karena mereka betul-betul nanti dia mempelajari dan nanti mereka yang bisa bikin riset ya segala macam dan itu bagus banget. Bisa masuk dalam program sekolah Pak. Baik Bu. Harganya juga nggak mahal gitu ya. Ya. Baik, akan kita sampaikan dan ini juga orang tua yang hadir, guru dan siswa-siswa. Dan Ibu Meli Kyong, terima kasih luar biasa padat waktu kita. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu terasa terasa cepat sekali ya, karena banyak sekali hal yang harus kita serap. Dan yang saya dapat poin-poin penting itu ya tadi yang 5 dimensi ini penting sekali ya.
mendengar dengan baik, bicara dengan simpati, empati ya, sering memuji bukan melakukan berimbang dan bijaksana, dan kemudian menggunakan hati sebagai dimensi untuk mindful parenting. Dan ini juga saya mendengar bahwa pentingnya mindful parenting adalah mengingat kita akan menggunakan memanfaatkan ya bonus demografi ya Bu ya. Kalau tidak maka merealisasikan bonus kita akan demografi. kehilangan banyak. Sia-siakan ya Bu ya bonus demografi tersebut ya. Kembali kami ucapkan terima kasih, dan kami juga sudah mengirim apresiasi ke Ibu Meli Kyong. Ibu Meli Kyong bisa tunjukkan apresiasi Ibu. Oh, nggak kelihatan ya. Ya. Terima kasih. Ada Bapak. Itu ada tulisannya Ibu. Terima kasih. Ibu Meli, buat view gallery semuanya supaya bisa menyapa Ibu Meli Kyong. Jadi dibuat view gallery supaya mereka semua bisa menyapa Ibu Meli Kyong, dan unpin kami di unpin supaya bisa melihat galeri seluruhnya. Sudahkah? Boleh follow IG Menata Keluarga. Jadi itu biasa kami selalu ada sarapan batin ya, supaya kalau orang tua batinnya tenang, batinnya itu juga perlu diisi ya, bukan hanya isi makanan buat badannya saja, tapi sarapan batin itu juga penting. Jadi boleh follow, kami punya IG Menata Keluarga ataupun yang Meli Kyong. Nah, kami rencana nanti akan banyak kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih banyak Pak Frankie, terima kasih banyak Bu Sian. Terima kasih buat semua guru-guru. Saya ingin menyapa supaya rame, silakan di-unmute. Yang panitia yang luar biasa ya, orang tua yang Bu Meli, terima kasih banyak Bu Meli. Terima kasih banyak Pak Niko. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Buy the mushroom, Miss Meli. I will buy the mushroom. Nanti kita bikin programnya ya Bu Sian untuk yang mushroom ya. Siap. Kita akhiri dengan foto ya, ini kegemaran saya, foto bersama ini kegemaran. Terima kasih buat semua orang tua yang hadir. Semua udah siap foto bersama ya, sama Bu Meli. Oke, foto akan diambil oleh operator. Ada boleh atau saya nggak tahu. Dihitung ya, dihitung. Oke, dihitung 3. 1, 2, 3. Ya gini. Pakai hati. Meta School luar biasa. 1, 2, 3. Oke. Ada 4 slide, ditahan ya. Karena kemungkinan slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ternyata pegel juga ya bawa hati ya. Slide terakhir. Slide terakhir. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ya, oke, ada ucapan terima kasih dari Bu Renata. Terima kasih Bu, semoga bermanfaat. Kata kunci yang disampaikan Ibu Meli tadi adalah ayo semua keluarga, buat keluarga kita harmonis, buat keluarga kita happy. Semoga dengan keluarga yang bagus, karena keluarga adalah sel dari negara. Sel yang sehat, maka negara juga akan sehat. Terima kasih Bu Meli sekali lagi. Luar biasa, kita beri aplaus yang luar biasa buat Bu Meli. Terima kasih semuanya, makasih. Maju terus ya Meta School ya. Thank you Bu Meli. Ya, kalau saya bangga sekali dengan tadi begitu memperhatikan karakter anak-anak ya. Jadi sekali lagi bukan hanya akademik yang kita kedepankan, tapi bagaimana menciptakan anak-anak berkarakter.
terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan hari ini menjadi titik balik buat kita semua berubah bersama-sama dan kita perlu berkolaborasi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin ya. Bu Meli. Ya, bye-bye. Ya, terima kasih semua.